terkait dengan penggunaan menu reference pada Microsoft Word. Biasanya menu ini digunakan untuk melakukan sitasi dari satu artikel tertentu yang dimasukkan di dalam artikel penulis. Sebagai contoh, kita mulai di sini. Secara manual, penulisan artikel, sitasi artikel di sini itu adalah dilakukan seperti ini. Misalnya mengetik nama akhir, kemudian koma, kemudian tahun. Tapi ini akan kita lakukan dengan cara secara otomatis menggunakan menu reference, yaitu pada menu di atas ada reference, kemudian kita klik, dan di sini di bagian tengah ada insert citation, ada manage source, ada style, bibliografi, dan sebagainya. Hal yang pertama kita lakukan adalah menginsert atau menambahkan insert citasi ini. Tetapi sebelumnya di style ini kita pilih style mana yang akan digunakan. Misalnya untuk tugas akhir menggunakan Hafat Anglia, diklik Hafat Anglia. Kalau ada yang belum Hafat Anglia, silakan dicari bagaimana instalasi Hafat Anglia di buku pedoman tugas akhir ada. Kemudian untuk menambahkan citasi, klik insert citation, kemudian di sini ada add new source dan add new placeholder. Kita tambahkan add new source. Di sini kita tambahkan satu pustaka baru. Ada beberapa macam pustaka, type of source-nya. Kita klik di sini, mulai dari ada buku, book section. Book section ini adalah buku yang tiap seksi itu dikarang oleh penulis tertentu atau ditulis oleh penulis tertentu, dan dari setiap seksi atau chapter itu ditulis kemudian dikumpulkan menjadi satu buku, dan ada editor di editor bukunya. Berbeda dengan buku, kalau buku itu ditulis dari awal sampai akhir oleh penulis seorang atau beberapa orang penulis, tetapi di book section adalah tiap section ada penulisnya, dan berbeda seksi berbeda penulisnya. Kemudian ada jurnal artikel periodikal, jadi artikel yang sifatnya periodik, biasanya ini diterbitkan oleh satu lembaga tertentu yang terbit, baik itu ada yang harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Kemudian ada conference proceeding atau proceeding conference atau seminar, kemudian ada report, kemudian ada beberapa contoh sumber dokumen yang lain. Baik, kita akan pilih contoh jurnal artikel. Kemudian cara yang berikutnya adalah menambahkan author. Author itu ditambahkan tidak langsung di sini, tetapi ditambahkan melalui klik edit di sini. Ya. Klik edit di sini ya. Ini adalah untuk menambahkan author. Misalnya autornya adalah last name-nya, kemudian first name-nya, kemudian second name-nya ditulis. Kalau tidak ada, tidak perlu. Kemudian diklik add. Kemudian yang kedua juga ditambahkan author yang kedua, misalnya seperti ini, ataupun ada author yang ketiga. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian diklik add. Kalau sudah ada tiga-tiganya, ini posisinya juga bisa dirubah. Misalnya yang ketiga seharusnya ada di 2, tinggal kita klik namanya kemudian di up. Jadi itu akan menjadi penulis yang kedua, atau sebaliknya. Yang satu diturunkan menjadi terakhir dan sebagainya, itu bisa. Kalau sudah, diklik OK. Nah, di sini secara otomatis akan muncul nama-namanya dari yang pertama, author pertama sampai yang terakhir. Kemudian judul jurnalnya ditulis title case, misalnya seperti ini. Jadi huruf pertama dari setiap kata itu besar, kecuali kata hubung awalan. Nah, seperti ini. Kemudian jurnal, namanya jurnal adalah misalnya Journal of Histology, misalnya seperti itu. Tahunnya adalah 2020 misalnya. Halamannya
itu kita bisa menulis di bagian bawah. Ini adalah contoh example cara penulisan halaman, misalnya halaman 21 sampai 37. Volume itu volume jurnalnya, misalnya ini volume keempat, isu atau nomornya misalnya nomor ke-3. Setelah itu kita klik OK. Nah, begitu diklik OK, nanti di sini akan tertambahkan nama autornya, dan di sini sudah secara otomatis ada kurung, ada tertuliskan nama dan sebagainya. Jadi untuk yang tidak kita pakai pustaka yang tadi manual, kita hapus saja. Karena menu reviewnya aktif saya kira, jadi saya harus off-kan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian apabila ada yang menginginkan untuk dirubah, diformat, menambahkan atau mengurangi, itu tidak bisa langsung di sini, tapi hanya format biasa, misalnya dimiringkan, itu bisa dimiringkan, tetapi ditambahkan. Kalau ada kesalahan, bagaimana merubahnya? Itu dengan cara klik kanan, di sini ada panah, kemudian edit source. Jadi akan diedit lagi, misalnya ini isunya bukan isu keempat, atau nama jurnalnya salah, ternyata itu misalnya adalah ASEAN Journal, klik OK. Jadi menambahkan atau mengeditnya akan ada di situ. Kemudian bagaimana kalau saya akan menambahkan itu di awal kalimat? Biasanya awal kalimat itu tulisannya kan seperti ini, nama dulu, jadi kita ketik manual al tahun gitu ya. Nah, untuk tahun ini kita input citasinya. Jadi begitu titik koma, kemudian kita input citasinya, klik reference, insert citasi. Nah, ini tadi yang sudah kita tambahkan itu akan muncul di sini. Jadi kita akan menambahkan satu pustaka itu dapat digunakan selamanya di dalam komputer ini. Jadi tidak perlu menambahkan tiap membuat satu artikel, menambahkan pustaka yang baru. Jadi sekali saja menambahkan, nanti akan dipakai selama komputer ini masih bisa digunakan. Jadi kita tambahkan di sini, klik, nah seperti ini. Tetapi kan double, jadi kita hanya ambil tahunnya saja, edit citation, ya di klik kanan edit citation. Nah, di sini yang di suppress itu adalah yang dihilangkan, itu adalah title dan autornya. Saya klik OK. Jadi kita bisa lihat di sini kalau terhighlight itu artinya bahwa ini menggunakan menu reference. Tapi kalau pustaka seperti ini tidak terhighlight otomatis, dia akan dianggap sebagai input secara manual, dan ini harus kita hilangkan. Nah, misalnya kalimat ini kita hilangkan, tetapi saya akan menambah dari artikel lain, yaitu tetapi saya sudah pernah menambahkan artikel di satu tempat, tinggal saya panggil menggunakan minute source. Jadi di atas ini ada minute source, diklik. Kemudian di sini saya sebelah kiri saya punya list yang dulu pernah saya pakai atau saya gunakan. Sebagai contoh ini adalah buku. Kemudian tinggal saya klik kopikan ke sebelah kanan. Artinya ini sudah di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ada nama yang pertama yang sudah tercentang, itu artinya bahwa artikel itu sudah tersitasi di dalam teks. Kalau artikel yang kedua di sini itu belum tercentang, artinya memang belum dipakai di dalam teks. Nanti kita cek lagi, kalau sudah dimasukkan di dalam teks ini baru ada muncul tanda centangnya. Kemudian ini close, kita insert citation, sudah muncul dua di situ. Yang satu tadi yang buku ini saya tambahkan. Oke. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul untuk tambahan bukunya di situ.
Dan kalau kita lihat di manage source di sini dua-duanya sudah tercentang. Oke, sekarang kita menambahkan, bagaimana menambahkan daftar pustaka secara otomatis. Biasanya di halaman belakang itu kita tambahkan daftar pustaka. Saya anggap ini saya tambahkan sebagai halaman baru di sini. Oke, di sini saya adalah daftar pustakanya. Caranya sangat mudah, tinggal klik bibliografi di sebelah kanan ini, diklik bibliografi, kemudian dipilih tipenya. Bisa saja mengambil satu tipe ini, bibliografi yang pertama. Nah, di sini sudah muncul daftar pustaka yang tersetting secara otomatis, dan kita bisa edit ya, diedit menggunakan format yang sesuai. Misalnya fontnya adalah Times Roman, kemudian ukurannya 12, kemudian rata kiri kanan, kemudian kalau yang baris kedua dan sebagainya masuk sebanyak berapa senti atau berapa karakter. Jadi seperti ini pun bisa dirubah ya, disesuai dengan apa yang kita pilih gitu. Nah, ini nanti kalau kita menambahkan satu pustaka lagi di dalamnya, misalnya di salah satu ini nanti kita tambahkan pustaka lagi, tinggal ditambahkan. Saya ambil ini satu pustaka yang baru, saya tambahkan di dalam sini, insert citation, kemudian nah ini sebagai satu pustaka lagi. Bagaimana kalau mengedit yang di sini? Tinggal diklik di bagian sini, kemudian ada update citation and bibliografi, tinggal diklik di situ. Tetapi nanti memang akan berubah formatnya ya, nanti akan berubah formatnya di sini. Oke, diklik saja, nanti di sini sudah muncul. Nah, ini adalah satu jurnalnya, tadi 2 menjadi 3. Nanti tinggal kita edit kembali untuk format dari penulisannya, kanan kiri ininya 12, fontnya baris kedua masuk dan seterusnya. Jadi sangat mudah. Kemudian baru kita simpan filenya. Jadi kalau kita mengirimkan file ini kepada orang lain, otomatis daftar pustakanya juga sudah termasuk di dalam file Microsoft Word di sini. Terima kasih atas perhatiannya.